بسم الله الرحمن الرحيم. Pembahasan lafaz du'atun ala abwab jahannam, dai-dai di atas pintu neraka jahannam yang disebutkan Rasulullah SAW dalam riwayat ini, yang dijelaskan tadi ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama ialah semua dai-dai sesat dengan berbagai macam penyimpangan bid'ah yang ada pada mereka dari mulai zaman awal terjadinya penyimpangan dalam Islam sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Dan makna yang kedua ialah secara khusus yang dimaksudkan dengan du'atun ila abwab jahannam ialah orang-orang yang berupaya mencari kekuasaan, talabul mulk, dari kalangan kaum khawarij ataupun dari kalangan selain kaum khawarij. Dan terangkan terakhir tadi untuk talabul mulk, mencari kekuasaan, itu ada tendensinya duniawi, ada yang tendensinya perkara prinsip yang mereka fahami. Adapun yang kedua, ada yang jalurnya moderat yang diistilahkan dengan qutbiyah, sururiyah, ikhwaniyah, dari kalangan ikhwanul muslimin yang berupaya untuk mencari kekuasaan, berupaya untuk mendirikan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah melalui jalur parlemen dengan cara mendirikan parpol dan semisalnya. Ada pula yang dengan cara ekstrim, qutbiyah, sururiyah, jihadiyah. Mereka yang kemudian menggunakan label jihad dalam rangka untuk mencari kekuasaan yang mereka inginkan, juga dengan tujuan yang sama, upaya untuk menerapkan syariah Islamiyah, upaya untuk mendirikan daulah Islamiyah, upaya untuk mendirikan khilafah Islamiyah, namun sekali lagi dengan label jihad. Mereka ini yang disebut sekarang ini barakallahu fikum, yang dikenal dengan sebutan Jamaatul Jihad atau Jamaatul Mujahidin, orang-orang yang menyuarakan jihad di mana-mana, yang ternyata barakallahu fikum kalau kita mencermati aktivitas jihadnya mereka sangat jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ternyata yang mereka maukan ialah berjihad melawan pemerintah, melawan penguasa yang sah yang dianggap kafir oleh mereka, berjihad melawan kafir dhimmi dari kalangan duta besar mancanegara yang kafir, berjihad melawan orang-orang kafir dhimmi yang sedang berwisata atau yang semisalnya. Maka muncul zaman sekarang ini barakallahu fikum teroris berbaju Islam yang mengatasnamakan jihad fisabilillah, yang upayanya untuk menegakkan Islam, menegakkan agama Allah, menegakkan daulah Islamiyah di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Itu semuanya khonaftina azakumullah adalah ciri-ciri du'atun ala abwab jahannam yang disebutkan dalam makna kedua. Semua pihak yang upayanya ialah talabul mulki, untuk mencari kekuasaan, kepemimpinan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Gablak ya. Baik ya kawan. Dari dua makna yang disebutkan oleh para ulama di atas, kalau mau dibikin ringkasan, du'atun ala abwab jahannam itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, kriterianya ialah al-khuruju 'alal hukam, memberontak penguasa pemerintah yang sah di sebuah negara. Ini bahasanya umum, meliputi khurujun badani, pemberontakan fisik dengan badan,
atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya yang berujung kepada pemberontakan penguasa. Ciri-ciri yang kedua ialah ghayatuhum talabul mulki war riasah. Tujuan inti mereka ialah untuk mendapatkan kekuasaan dan kepemimpinan. Dengan slogan Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah, penerapan Syariah Islamiyah dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Ciri-ciri yang berikutnya ini merangkum dua makna di atas. Ciri-ciri yang berikutnya ialah adanya al-wala wal bara di atas sebuah sekte atau pemahaman. Cinta dan benci yang sangat sempit pada sebuah sekte atau sebuah pemikiran pemahaman. Ciri-ciri ini pada makna yang pertama. Kalau du'atun ala abwabi jahannam itu mengandung makna umum untuk semua dai bid'ah. Ciri-cirinya ialah hizbiyah, al-wala wal bara, cinta dan benci pada sebuah sekte, pada sebuah pemahaman, pada sebuah pemikiran. Itu hizbiyah. Disertai tentunya dengan asabiyah, fanatisme. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita ambil dari dua kriteria atau dua makna yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan makna du'atun ala abwaab jahannam. Selebihnya ciri-ciri mereka itu juga sama dengan ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ciri-ciri ahlul bid'ah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab khusus yang membahas tentang masalah bid'ah dan ahlul bid'ah. Kita menerapkan pada mereka semuanya dengan makna pertama yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Jelas insyaallah ya. Kemudian qanaftina azakumullah, diterangkan tadi di awal ketika kali pertama kita menyebutkan kejelekan. Tamam, kejelekan yang kali pertama muncul pada umat Islam ini pasca wafatnya Rasul. Kan diterangkan tadi, tolong dikasih garis atas. Kejelekan pertama itu ialah fitnah yang terjadi pada akhir-akhir masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arbah, yang ternyata mereka juga ialah kaum Khawarij. Masya Allah, itu ada isyarat. Barakallahu fikum. Kejelekan pertama dan yang terakhir pada umat ini itu pada kaum Khawarij. Awal mula muncul dari kalangan kaum Khawarij, dan yang terakhir yang disebutkan dalam riwayat ini ialah makna khusus yang disebutkan sama Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ialah kaum Khawarij juga. Itu menunjukkan syarruhum, kejahatan kaum Khawarij itu sangat mengerikan dan merugikan Islam, sekaligus memberikan isyarat mereka itu akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Tidak hanya kejahatan kali pertama yang ada, mereka muncul ketika itu, tapi sampai pada akhir riwayat ini Rasulullah SAW menyebutkan mereka secara khusus. Itu menunjukkan ada terus eksis, naik turun, naik terus ada pemahaman semacam ini, sekte semacam ini, gerakan-gerakan semacam ini sampai akhir zaman nanti.
menjadi fitnah yang terbesar untuk Islam wal muslimin. Barakallahu fikum. Sekaligus memberikan isyarat, barakallahu fikum, pentingnya mentahdir umat dari bahaya fitnah mereka. Barakallahu fikum. Sehingga judulnya At-Tahdhir min Du'atid Dhalalah. Rasulullah SAW dalam riwayat ini, barakallahu fikum, secara khusus memperingatkan kita semua dari bahaya mereka, dan dijuluki dengan julukan-julukan yang sangat mengerikan dengan sebutan du'atun ila abwabi jahannam, padahal mereka itu muslim, tidak kafir. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Berikut ini ialah solusi yang ditanyakan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman dan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Qultu, kata Hudzaifah ibn Yaman setelah itu, fama ta'muruni in adrakani balik. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada aku apabila aku mendapati masa itu, mendapati hal itu, mendapati munculnya para dai penyesat umat, secara khusus munculnya kaum Khawarij dan semua sekte-sekte yang menginginkan tampuk kepemimpinan di sebuah tempat. Apa solusinya ya Rasulullah? Apa wasiatnya ya Rasulullah? Apa perintah engkau ya Rasulullah kepada kami? Ini namanya solusi ya ikhwan. Camkan baik-baik kata Rasul. Qala Rasulullah menyatakan, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu pegangi jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Tolong jangan salah paham. Kalau antum membaca syarah hadis ini dari kitab-kitabnya para ulama, yang dimaksudkan dengan jama'atul muslimin wa imamihim itu ialah kamu pegangi penguasa-penguasa kalian, pemimpin-pemimpin kalian, pemerintah kalian dengan jamaahnya. Maknanya ialah kamu harus menerapkan prinsip as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Kamu harus mendengar dan mentaati para penguasa kalian dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Pegangi mereka, taati mereka, jangan berontak mereka. Lafaz ini barakallahu fikum yang dijadikan dalil tadi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa dai menuju neraka jahanam, dai penyesat umat itu dari kalangan kaum pemberontak. Maka solusinya ialah selesaikan mereka. Kalau mereka memberontak, kamu jangan memberontak. Kalau mereka menghujat, kamu jangan menghujat. Kalau mereka berupaya untuk menggulingkan kekuasaan, kamu jangan berbuat demikian. Terapkan prinsip as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Mendengar dan mentaati para pemimpin, penguasa muslim. Kata Al-Hafidz dalam syarahnya, ai wa in jara, walaupun penguasa kamu zalim. Walaupun penguasa kamu zalim. Ini jalan keselamatan barakallahu fikum dari ancaman-ancaman dai penyesat umat, dai yang menuju ke neraka jahanam. Kamu harus merapat kepada para penguasa dan jamaahnya, menerapkan prinsip Islam yang agung dan besar yang dikatakan Rasulullah SAW, as-sam'u wa ta'ah. Yang ini sudah sering kita bawakan ayat wa hadits dan keterangan para ulama tentang prinsip yang mulia ini. Itu makna kata-kata talzamu jama'atal muslimina wa imamahum yang sahih. Alhamdulillah, sebagian pihak ketika membaca riwayat ini kemudian memiliki pemahaman
yang di antara mereka ada yang mengklaim dirinya sebagai jamaatul muslimin, yaitu pemahaman Jamus, ya, jamaatul muslimin, mengklaim dirinya kamilah solusi umat di akhir zaman. Kami, yaitu jamaatul muslimin, Jamus tadi, ya, itu pemahaman sekte apa bukan? Nah, terang mengatakan demikian. Ini pemahaman yang keliru. Bukan sebuah sekte yang diinginkan sama Rasulullah SAW kayak kalian, tapi yang dimaukan ialah penguasa kaum muslimin dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya, dengan jamaahnya. Kemudian mereka memahami kata-kata wa imamahum, itu imam Jamus, pemimpin, pendiri, tokohnya Jamus. Akhirnya mewajibkan semua kaum muslimin yang kepingin selamat di akhir zaman ini untuk berbaiat kepada tokoh-tokoh jamaatul muslimin. Hada mungkar, itu kemungkaran, barakallahu fikum. Naam. Dan bisa kita mengatakan bahwasanya Jamus ini pun juga termasuk dalam makna pertama yang disebutkan oleh para ulama du'atul fitnah, du'atul dalalah. Jika mereka memang menyimpang dari pemahaman yang benar tentang ini. Barakallahu fikum. Ini kesalahpahaman. Dan mereka pula barakallahu fikum ketika memahami pernyataan semacam ini, balzamu jama'atul muslimina wa imamahum, berarti kita harus segera membentuk jamaat muslimin dan imamah Islamiyah. Akhirnya apa? Kembali kepada pertama lagi, kita harus membuat parpol, berjuang melewati parlemen untuk mewujudkan jamaatul muslimin dan imamatul muslimin. Gerakan menuju imamatul uzma, gerakan menuju khilafah Islamiyah. Bagaimana lagi? Yang padahal tadi sudah diingatkan itu merupakan dhalalah wa ghiwayah, bahkan termasuk ciri-cirinya du'atun ala abwabi jahannam. Hati-hati. Sekali lagi, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, barakallahu fikum, dengan lafaz ini ialah kita harus mendengar dan mentaati penguasa yang sah yang ada sekarang ini, walaupun mereka zalim, walaupun mereka kejam dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian ditanyakan lagi oleh Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardhah, qultu, saya tanyakan lagi, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, ya Rasulullah, bagaimana kalau masyarakat muslimin tidak memiliki jamaah juga tidak memiliki imam? Bagaimana ya Rasulullah? Itu menggambarkan suatu kondisi yang betul-betul sangat-sangat carut marut, kondisi yang betul-betul sangat-sangat mengerikan. Kaum muslimin sudah centang perenang, sudah terkotak-kotak, sudah terpilah-pilah, tidak ada yang bersatu di atas satu imam. Dan memang tidak ada imam ketika itu, tidak ada penguasa yang sah ketika itu. Fakum, bagi kepemimpinan yang sah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan solusinya. Qala, Rasul menyatakan, fa'tasil tilkal firaqa kullaha. Kalau tidak ada imam, maka jauhilah, tinggalkanlah semua sekte-sekte itu tadi. Perhatikan baik-baik sabda Rasul ini. Rasul tidak menyuruh kita untuk tidak ada imam, segera bikin parpol.
segera bikin ormas, angkat pemimpin di tengah kalian. Tidak. Beliau tidak menghancurkan ke arah sana. Justru yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam kondisi yang demikian, barakallahu fikum, ialah untuk uzlah, melakukan pengasingan, menjauh dari semua pemahaman-pemahaman menyimpang tadi, sekte-sekte tadi. Beliau mengatakan, walau anta'udda bi asli syajaratin, walaupun engkau harus menggigit akar-akar pohon, hatta yudrikakal maut, hingga mati menjemput engkau, wa anta ala dzalik, dan engkau masih di atas kondisi demikian. Ini kondisi yang sangat-sangat mengerikan, barakallahu fikum, yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Tidak ada imam, tidak ada penguasa, tidak ada jamaah, carut marut kondisi umat Islam, hancur lebur, berbagai macam pemahaman-pemahaman menyimpang, sekte-sekte sesat, firqah-firqah dhalah di tengah-tengah masyarakat. Dai-dai penyesat umat dengan berbagai macam kriterianya tumplek di tengah-tengah umat. Maka satu-satunya jalan keselamatan ialah uzlah. Uzlah, melakukan yang namanya pengasingan sampai mati. Karena kita azakumullah, uzlah itu dibagi dua. Dan pengamalannya pun juga tergantung kondisi zaman masing-masing. Yang pertama ialah uzlatun kulliyah, pengasingan diri secara total. Maknanya ialah meninggalkan masyarakat kita yang dipenuhi dengan penyimpangan-penyimpangan, yang dipenuhi dengan du'at ila abwabi jahannam tadi, mengungsi ke tempat-tempat yang sepi, lari membawa prinsip agama kita, lari membawa akidah kita sampai kita mati. Itu namanya uzlah kulliyah, total, lepas dari semua masyarakat yang ada. Barakallahu fikum. Itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan juga yang lainnya. Beliau mengatakan yushiku, hampir saja, ayyakuna khairu malil mar'i, hampir saja harta terbaik yang dimiliki seseorang, ghanaman, kambing, yatba'u biha sya'fal jibal, dia telusuri dengan kambing-kambing itu jalan-jalan terjal di gunung-gunung, yafirru bidinihi minal fitnah, dia lari dengan membawa agamanya dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Itu nanti di akhir zaman, dan itu nanti ketika terjadi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang sudah tidak ada lagi gunanya amar ma'ruf nahi munkar, enggak ada gunanya yang namanya berdakwah ilallah. Maka uzlah kulliyah, tidak sekte A, tidak sekte B, tidak dai A, tidak dai B, semua ditinggalkan, semua kita enggak ngurusi, dan kita mengasingkan diri secara total sampai mati. Ingat, itu ketika tidak mungkin lagi yang namanya dakwah, tidak mungkin lagi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Uzlatun kulliyah. Yang kedua disebut dengan uzlatun juz'iyah. Uzlatun juz'iyah itu ialah uzlah pengasingan diri pada sebagian perkara tanpa sebagian yang lain, secara personal,
Dari satu sisi kita uzlah, sisi yang lainnya kita mukhalatah, bergaul dengan masyarakat. Ini ketika dakwah ilallah itu masih bermanfaat, amar ma'ruf nahi mungkar masih berfungsi. Barakallahu fikum. Upaya untuk menghidupkan sunnahnya Rasul masih bisa. Syiar-syiar Islam masih diupayakan untuk disebarkan, ditampilkan. Maka dalam kondisi yang demikian tidak menerapkan uzlah kulliyah, tapi menerapkan yang jenis kedua, uzlatun juz'iyah. Bagaimana rinciannya? Pada perkara-perkara yang melanggar syariat, kita harus melakukan yang namanya uzlah, tidak ikut-ikutan dengan masyarakat, tidak terjun di tengah-tengah umat. Kenapa? Ada unsur kemungkarannya. Acara-acara bid'ah, acara-acara syirik, acara-acara kufur, majlis-majlis penyimpangan, kemaksiatan, kemungkaran, dosa-dosa dan semisalnya tidak kita ikuti, mengasingkan diri. Barakallahu fikum. Tapi dalam perkara-perkara yang syar'i, perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang halal, yang tidak ada pelanggaran syar'i padanya, kita ikut berbaur dengan masyarakat. Itu namanya uzlatun juz'iyah. Satu sisi kita uzlah, sisi yang lainnya tidak. Kondisi kita ketika itu, barakallahu fikum, tamam, hati kita dengan masyarakat itu beda lembah. Hati kita, aktivitas kita dalam sebuah tempat, aktivitas mereka di tempat yang lain. Hati kita tertambat pada suatu perkara, mereka tertambat pada perkara yang lain. Walaupun jasadnya itu bersama-sama. Saya paham ini? Ketika salat berjamaah di masjid, ya jamaah di masjid, bro. Jangan kemudian uzlah, sembunyi di rumah kosong, jamaah sendiri. Itu dicurigai. Barakallahu fikum. Waktunya salatul Id, salat Id keluar, jangan sembunyi di kolong rumahnya kamu. Ketika ada jenazah disalatkan bersama dengan kaum muslimin yang lain, kamu jangan sembunyi di kolong mejamu. Ketika ada kerja bakti yang digalakan oleh masyarakat umum dalam perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang halal, ikut terjun berbaur dengan masyarakat. Jangan pura-pura sakit, jangan pura-pura sabar. Barakallahu fiik. Tapi ketika mereka mengadakan acara-acara bid'ah, mendatangkan dai-dai bid'ah, itu semuanya tidak bisa kita ikuti. Kita harus mengasingkan diri dari mereka, uzlatun juz'iyah. Dan ini tergantung masanya masing-masing, kondisi masing-masing, di tempatnya ada masing-masing. Ada kalanya kita harus uzlah kulliyah dari sebuah tempat, pindah ke tempat yang lain. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya pula kita uzlah juz'iyah, masih di tempat itu, tapi aktivitas kita berbeda dengan masyarakat. Ada kalanya tidak boleh uzlah bablas, dikarenakan tinggal di sebuah tempat yang masya Allah, di atas sunnah, di atas ibadah, di atas akidah yang sahihah, di atas akhlakul karimah. Tidak ada yang namanya kemaksiatan yang nampak atau mungkar yang nampak. Kalaupun ada, diupayakan amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling nyaman seperti ini ya. Kalau ada yang uzlah dari tempat yang seperti ini, dipertanyakan, kenapa kok sampai uzlah dari tempat-tempat yang seperti itu? Jangan-jangan dia sudah masuk dalam jaringan du'atun ala abwabi jahannam. Barakallahu fikum.
Al-muhim ada dua macam. Ada uzlah kulliyah, ada uzlah juz'iyah. Riwayat ini ikhwan, antum sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Fa'tasil tilkal firaqa kullaha. Itu jelas. Bahwa kulli atau juz'i. Tinggalkan semua sekte-sekte yang menyimpang tadi. Tinggalkan semua pemahaman-pemahaman mereka. Tinggalkan semua kajian-kajian mereka. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Baik uzlah kulliyah atau uzlah juz'iyah. Barakallahu fikum. Ini khanatina azakumullah merupakan tahdir, peringatan keras dari Rasulullah SAW kepada kita semua, supaya jangan sampai kita itu dekat-dekat dengan du'atul dhalal. Jangan dekat-dekat dengan masjid mereka. Jangan dekat-dekat dengan halaqah-halaqah ilmu mereka. Jangan dekat-dekat dengan mereka dalam urusan bergaul sekalipun. Itu prinsip Islam disebut dengan tamayyuz. At-tamayyuz, memisahkan diri secara prinsip antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, antara sunni dengan hizbi, antara ahlu haq dan ahlu dhalal. Kita harus merasa cukup dengan apa yang ada pada al-haq, harus merasa cukup dengan apa yang ada pada ahlul haq, harus merasa cukup dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ahlul haq. Tinggalkan semua yang ada. Barakallahu fikum. Ini khonamdina azakumullah, hadis cukup panjang dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang menggambarkan pada kita barakallahu fikum bahwasanya kondisi umat Islam semakin tahun semakin berganti masa, berganti generasi itu semakin parah, semakin jelek. Dan yang memperkeruh suasana, yang memperjelek suasana ialah du'atun ala abwabi jahannam tadi. Semua sekte-sekte menyimpang, semua pemahaman-pemahaman yang sesat, dan secara khusus kaum khawarij yang dibahasakan sekarang dengan kaum teroris. Ini sebagai perusak agama yang paling mengerikan, sebagai penyesat umat yang paling membahayakan. Fitnahnya sangat dahsyat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus memberikan peringatan kepada umat tentang mereka ini. Solusinya barakallahu ya, samping Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaf ummah, ialah pegangi baik-baik prinsip Islam yang mulia, termasuk di dalamnya prinsip as-sam'u wa ta'ah, juga prinsip al-bara'ah min ahlil bid'ah, prinsip berdiri dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan konsep uzlah, baik uzlah kulliyah atau uzlah juz'iyah, terutama dari firqah dhalah yang disebutkan di atas. Fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'uddu ala asli syajaratin hatta yudrikal maut wa anta ala dhalik. Barakallahu fikum. Dan diingatkan harus kencang dalam memegang prinsip ini. Karena faedah yang bisa kita ambil dari sini adalah yang pertama ya kawan, anjuran untuk sering-sering bertanya tentang perkara agama. Al-hadd ala su'al, anjuran untuk memperbanyak bertanya tentang perkara-perkara agama kepada ahlinya, baik tentang perkara kebaikan-kebaikan atau tentang perkara-perkara kejelekan yang untuk dihindari. Yang kedua, bolehnya orang itu takhasus dalam sebuah bidang ilmu agama, takhasus bidang kebaikan, takhasus bidang kejelekan. Maka secara umum boleh takhasus fil aqidah, takhasus fil fiqh, takhasus fil hadis, takhasus fil tafsir ila akhirih. Dan satu sama lain saling melengkapi nanti dalam kancah dakwah ila Allah tabaraka wa taala, bukan saling bersaing, saling memperkuat dan saling mengisi. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, sebagaimana yang diutarakan di awal, bahwasanya sunnatullah pada hamba-hamba Allah tidak
semuanya baik, tidak semuanya jelek. Ada kalanya mengalami masa-masa khair, ada kalanya mengalami masa-masa syarr. Yang berikutnya adalah faedah kita ambil dari sini ya ikhwan. Kebaikan yang murni itu hanya ada pada masa Rasulullah SAW. Adapun kebaikan-kebaikan yang ada di selain zamannya Rasulullah SAW itu khairun fihi taqan. Kebaikan-kebaikan yang padanya ada asapnya, ada keruhnya. Walaupun demikian itu diharapkan barakallahu fikum, diperjuangkan barakallahu fikum, diupayakan semaksimal mungkin menebarkan kebaikan tengah-tengah umat, walaupun hasilnya tidak murni atau semurni di zamannya Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang lain bisa kita ambil dari sini barakallahu fikum ialah disebut masyru'iyyat tahdir. Masyru'iyyatut tahdir min du'atid dhalalah. Adanya syariat mentahdir, memperingatkan umat dari dai penyesat. Dan Rasul dengan bahasa sangat tegas. Hum min jildatina, mereka dari kalangan kita sendiri. Wa yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan lisan kita sendiri. Juga dengan bahasa sangat tegas. Du'atun ila abwabi jahannam, dai kepada jahannam. Itu tahdzir. Dan tahdzir barakallahu fikum masuk dalam bab nahi mungkar. Faedah yang lain barakallahu fikum, tahdzir itu diperbolehkan untuk dilakukan walaupun orang yang ditahdzir belum muncul, dalam rangka sedia payung sebelum hujan, dalam rangka untuk at-tawaqti, menjaga diri. Ketika Rasulullah SAW menerangkan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman adanya du'atun ila abwabi jahannam, di zaman itu belum terjadi, tapi Rasul sudah memberikan tahdzir nanti di akhir zaman. Itu menunjukkan boleh mentahdzir sesuatu yang belum ada wujudnya, belum nyata di tengah-tengah umat barakallahu fikum, tapi dikuatkan untuk ada. Ditahdzir dalam rangka untuk berhati-hati sedia payung sebelum hujan. Maka tolong jangan ada yang komentar, nah belum ada apa-apanya kok ditahdzir, memang jamaah tahdzir. Bukan demikian ya, yang namanya nahi mungkar itu ada kalanya pada mungkar yang terjadi, ada kalanya pada mungkar yang telah terjadi supaya jangan diulangi lagi, ada kalanya pada perkara mungkar yang akan terjadi supaya kita berhati-hati padanya. Itu sebenarnya nahi mungkar barakallahu fikum. Jadi paham ya? At-tahdzir barakallahu fikum itu salah satu bentuk al-hajar, upaya pemboikotan, upaya untuk mengisolasi orang-orang yang menyimpang. Ini akan merupakan prinsip Ahlus Sunnah, prinsip salaful ummah yang sangat jelas dalam bab al-wala'u wal bara'. Al-wala'u wal bara', tegas dalam sikap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Juga faedah yang kita ambil di sini barakallahu fikum ialah apa yang disampaikan di atas tentang sifat-sifat dan kriteria du'atun ala abwabi jahannam untuk kita hindari, kita waspadai barakallahu fikum. Ada dua macam tadi ya, semua du'at dhalalah, dan yang kedua dai secara khusus yang berupaya mengejar tampuk kepemimpinan dari kalangan kaum khawarij atau dari kalangan selain kaum khawarij. Faedah yang lain barakallahu fikum ialah prinsip as-sam'u wa ta'ah. Prinsip mendengar dan mentaati para penguasa itu solusi yang bisa menyelamatkan kita dari bahaya dai penyesat umat. Solusi dari bahaya dai ila abwaab jahannam. Talzam jama'atul muslimin imamahum.
juga sekaligus menekankan pentingnya memperhatikan prinsip yang mulia ini. Faedah berikutnya barakallahu fikum. Kondisi terakhir umat ini barakallahu fikum semakin lama semakin hancur. Semakin lama semakin jelek. Semakin lama semakin mengerikan. Tidak sebagaimana generasi awalnya. Itu dikatakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak datang suatu masa melainkan yang setelahnya itu lebih jahat, lebih jelek dari sebelumnya hingga kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama semakin parah sampai pada kondisi yang dikatakan dalam riwayat ini. Maka khairuddin azakumullah, di situ pentingnya kita semakin kuat at-tamassuk bil haq, semakin kuat untuk berpegangan dengan kebenaran, semakin kuat berpegangan dengan Alkitab wa Sunnah. Sekuat tenaga digigit sekuat-kuatnya, dikarenakan fitnah di akhir zaman semakin dahsyat, badai semakin bergelombang, korban semakin banyak. Tentunya dengan diiringi doa taufik, memohon taufik berhidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan yang ada. Dan di antara caranya barakallahu fikum dengan cara melaksanakan solusi-solusi yang disebutkan oleh Rasul alaihi wasallam dalam banyak riwayat, di antaranya sekarang ini melaksanakan prinsip as-sam'u wa ta'ah dalam mensikapi kasus di atas. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang terakhir ialah itu merupakan prinsipnya Ahlus Sunnah, al-bara'atu min ahlil ahwa'i wal bid'ah. Berlepas diri dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Berlepas diri dari du'atul dhalalah. Berlepas diri dari du'atun ila abwabi jahannam. Berlepas diri dari al-firaq ad-dhallah kullaha. Itu namanya baro'ah. Bentuk baro'ahnya barakallahu fikum ialah tidak bermajlis berteman dengan mereka, tidak mengambil ilmu dari mereka, tidak mendengarkan ceramah-ceramah mereka, tidak bertawun da'awi dengan mereka, tidak pula mengutip atau menulis sesuatu di artikel-artikel mereka. Dalam keadaan masih ada artikel-artikel para ulama sunnah yang menerangkan tentang masalah itu, tidak mengutip karya-karya mereka dalam keadaan masih banyak dari kalangan para ulama yang memiliki karya-karya serupa. Intinya baro'ah barakallahu fikum dari mereka semuanya. Tamayus, namanya at-tamayus, harus ada upaya membedakan diri antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Barakallahu fikum. Hadza muhimun jiddan. Ini yang harus ditekankan, apalagi zaman sekarang ini barakallahu fikum. Masih banyak dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin yang belum bisa menerapkan bara'ah secara utuh. Barakallahu fikum. Ya masih kadang-kadang datang di halaqah ini, datang di halaqah sana, datang di halaqah itu dan segala macamnya. Alasannya ialah dalam rangka untuk memperdalam wawasan agama, dalam rangka untuk menambah pengalaman dan segala macamnya. Padahal yang dia hadiri ada majelisnya Ahlus Sunnah, ada majelisnya Jamaatul Jihad, ada majelisnya Sururiyin, ada majelisnya Haddadiyin, kabeh ditekani. Itu tidak ada prinsip baro'ah barakallahu fikum. Itu merupakan sesuatu yang sangat membahayakan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua yang ada. Cukup dengan Alkitab Sunnah dan pemahaman salaful ummah, cukup dengan da'watul sunnah, cukup dengan da'watul haq. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dan yang terakhir ya ikhwan, di dalam riwayat ini ya ikhwan ada anjuran untuk al-thabat alal haq hatta al-mamad. Teguh tabah di atas
al-haq sampai mati. Dengan kondisi apapun, dengan pengorbanan apapun, kita perjuangkan al-haq yang kita yakini benar ini sampai kita mati. Walaupun kita harus menggigit akar pohon, itu kan sangat ngerentesi ya kan, sampai gigit akar pohon, terus kita begini al-haq sampai kita mati dalam keadaan masih al-haq, al-thabat al-haq hatta al-mamat. Barakallahu fikum. Teguh pendirian al-haq sampai kita mati. Jangan goyang dengan banyaknya orang-orang yang menyimpang. Jangan gundah gulana dengan banyaknya dai-dai jahannam. Tapi berani kuat-kuat. Jauh ke depan pandang jannah Allah menanti orang-orang yang di atas al-haq. Lihat ke belakang bagaimana para anbiya wal mursalin, bagaimana para siddiqin, bagaimana para syuhada wal salihin memperjuangkan agama Allah yang mulia ini. Itu memperkuat dan memperkokoh sahabatnya kita, termasuknya kita ke ikhwan sampai akhir hayat nanti. Dan ingat, itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh ketulusan, butuh keikhlasan, butuh kejujuran, dan sebelumnya membutuhkan ilmu syar'i. Ilmu syar'i barakallahu fikum yang bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Fallahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan di antara cara untuk thabatun 'alal haq ialah bara'ah min ashabil ahwa'i wal bid'ah. Berlepas diri dari berbagai macam ashabul ahwa'i wal bid'ah dan dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang ada di tengah-tengah ummah. Fallahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah.